Perkenalkan, nama saya Wigati Saputra, biasanya dipanggil Wid. Ini kegiatan atau usaha beternak sapi di alamat kandang di Jalan Lintas Timur, kilometer 17, Jalan Jati Jajar 1. Awal mulanya ya dulu orang tua juga ngajarkan. Jadi dulu waktu mulai belajar nyabit cari rumputnya kan, itu pas SMP mulainya. Dan dari kecil lah, yaitu bantu orang tua, karena orang tua dulu memang dari kecilnya juga sapi sampai usia lanjut sekarang nih, inilah usahanya. Kalau mulai berkecimpungnya sekitar 2013 kayaknya aku SMP tuh. Udah mulai belajar. Tapi yang betul-betul terjunnya setelah tamat SMK. Kalau dulu ya pertamanya karena membantu orang tua pertamanya. Terus lama-lama kok kayaknya asik. Terus yang apa nih, karena udah kayaknya lebih bebas daripada kerjaan yang lain. Ya terus lama-lama malah jadi hobi sekarang. 28 ekor. Jenis sapinya ada jenis sapi Bali, terus ada PO, Madras, ada Brahman sama Brahmun ada juga. Beda-beda karena ini bukan sapi jenis pedaging. Kalau pedaging kayak simental, limosin itu kan pakan tambahannya harus betul-betul ada. Kalau yang ini ya mungkin bisa dikatakan rumput. Terus kalau memang perkembangan sapinya lambat baru kita kasih pakan tambahan. Kalau ini kan bukan dari kecil kita ngerawatnya. Jadi mungkin usia remaja lah, kita belinya di usia remaja, terus kita gemukkan sampai dia siap layak jual. Lihatnya dari kerangkanya dulu, terus fisiknya sehat enggak gitu. Kerangkanya kira-kira nanti ini cepat gemuknya atau lambat itu bisa dilihat. Yang agak besar kerangkanya kan gitu ya, nanti prosesnya lebih lambat lagi karena dia bentuk badannya lagi nanti baru digemukkan. Kalau indukan itu sebenarnya harus pakai pakan tambahan. Kalau pakan tambahannya nanti anaknya mudah-mudahan lah bagus juga. Terus waktu IB dia kan bukan kawin secara alami, pakai suntik itu aja kan. Jadi harus betul-betul bibitnya harus yang bagus pilihan, dibantu sama dokter hewan juga kan. Perawatannya itu harus sering dilihat kondisi pedet. Kan sapi yang baru lahir kalau kami orang Jawa bilangnya pedetan. Jadi itu harus sering diperhatikan perkembangannya. Biasanya itu penyakit yang sering datang cacingan dia. Jadi harus betul-betul diperhatikan induknya juga supaya perkembangannya lancar kan gitu. Biasanya kalau pedetan yang kena cacingan itu kena bulunya itu tegak-tegak berdiri. Terus nanti ya untuk menanganinya panggil dokter hewan, biasanya bisa disuntik atau dikasih obat cacing. Sebenarnya kalau kandang itu harus agak tinggi dia. Tinggi atapnya tuh harus biar udara sering bertukar. Ya, ini karena kebetulan wilayahnya juga kurang memadai. Jadi kanan kiri bepager ini sebenarnya juga kurang bagus. Sirkulasi udaranya kurang bagus lah. Biasanya sapi kadang kalau masuk musim pancaroba berubah-ubah, nah itu kebanyakan masuk angin. Harus di tempat yang terbuka yang jelas kan. Jadi udara masuk, keluarnya gampang. Terus kebersihan itu juga harus benar-benar dirawat lah. Itu
minimal 1 hari 1 kali, lebih baiknya pagi sore, cuman kadang kita waktunya kurang sore aja kan. Ya lambat besarnya itu juga ngaruh dia. Biasanya kalau kita melihara dari kecil ya dia kan belum mau makan rumput, yang jelas induknya harus betul-betul kita jaga lah agar ASINY-nya banyak keluar itu. Terus nanti sampai dia belajar makan, kita perhatikan juga rumputnya, kita pilihkan karena dia masih kecil kan gitu. Nggak bisa sembarangan. Cuman kalau udah sapi dewasa bisa sembarang rumput, yang penting masih segar. Cuman kalau masih pedetan harus rumput yang muda-muda karena dia kan giginya belum tumbuh. Biasanya sih obat cacing itu tadi kan, itu paling nanti kalau perkembangannya lambat itu per 3 bulan kita kasih, terus nanti dibantu suntik vitamin lagi. Pakan tambahannya biasanya itu pakai dedak, konsentrat, ada lagi yang pakai ampas tahu, bungkil sawit. Ya biasanya kalau kayak tahun lalu itu nggak main timbang sih, paling per baskom tambah-tambah nanti campur dengan air, letak di bak, udah gitu aja. Pengaruh, apalagi kalau sapi-sapi jenis sapi pedaging itu wajib kalau itu. Pertama ya rumput, air minum, terus sama kebersihan dari kotoran tuh wajib kita bersihkan lah dari sekitaran sapi. Rumput juga harus memenuhi pakannya dia sehari-hari. Biasanya kalau untuk kurban itu umur 2,5 tahun, 3 tahun udah bisa. Ini mungkin 3 tahunan kalau ini, 2,5 tahun, pokoknya 2,5 tahun ke atas lah. Kalau ukuran berat karena ini lengganan biasanya dia karena udah sering juga milih sapi, paling ditengok teliti aja udah paham dia. Ini kisaran daging berapa kan gitu biasanya. Itu tergantung masjid masing-masing sih. Konsumen pembeli rata-rata itu kebanyakan kalau tahun ini daging-daging 80 yang dicarinya. Daging bersih, udah ada target masing-masing dari masjid. Kalau berat kotornya mungkin sekitar 250-an kilo lah deh. Oh, kalau di Pekanbaru ini pasar sapi sangat menjanjikan lah. Karena kadang kebutuhannya itu luar biasa. Dari masjid-masjid, konsumen itu bagus lah pasarnya, karena nyatanya sapi dari Kupang, dari Medan itu jualnya tetap dibawa ke Pekan. Kalau ini untuk khusus kurban aja. Itu berat kotornya sekitar 650 kilo. Itu tahun lalu jual. Peranakan kandang juga. Lo tahun ini di 18 juta paling rendah. Tergantung ukuran sapi juga lah. Nah, ini ada yang 18 juta, 18 juta 500 gitu. Kalau tahun lalu 17,8, di bawah 18 juta. Biasanya seminggu atau 2 minggu sebelum hari H, itu dinas kesehatan keliling ke kandang-kandang. Nanti diceknya sapinya kan, nanti baru dikasih surat dari keterangan sehat sapinya itu tadi.